Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Tak lupa pula kita panjatkan salam dan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Abdul Aziz dari kelas 11 Utsman bin Affan. Tujuan saya di sini ingin memberikan tausiah singkat mengenai masa keemasan Umar bin Abdul Aziz. Dikutip dari buku sejarah peradaban Islam karya Ahmad Saufi dan Hasmi Fadilah, nama lengkap Umar bin Abdul Aziz adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdisyam bin Manaf. Ayahnya Abdul Aziz bin Marwan salah seorang gubernur Mesir yang pemberani dan juga dermawan. Ia menikahi seorang wanita soleha dari kaum Quraisy keturunan Umar bin Khattab yang bernama Ummu Asim bin Umar bin Khattab. Abdul Aziz merupakan seorang yang saleh dan murid dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abdul Aziz lahir di tahun 61 Hijriah di Madinah pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah yang memiliki 4 saudara kandung dan 6 saudara lain ibu. Saiful Hadi El-Suta dalam buku Menangislah Agar Surga Merindukanmu mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini bergelar sebagai Umar II atau Al-Faruq II yang menjadi khalifah Bani Umayyah dan berkuasa pada 717 Masehi hingga 720 Masehi. Umar bin Abdul Aziz hanya berkuasa selama 2-3 tahun saja. Meskipun begitu, ia dinilai sebagai khalifah Bani Umayyah yang paling berhasil. Bahkan oleh banyak orang ia dianggap sebagai khalifah kelima umat Islam. Umar bin Abdul Aziz merupakan cicit dari Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz dibesarkan di Madinah di bawah bimbingan Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar yang merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat hadis terbanyak yang tidak lain adalah putra Umar bin Khattab. Sebelum menjadi seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai seorang panglima yang kemudian dipercaya sebagai gubernur di Madinah. Saat dia menjabat, Madinah menjadi tempat yang penuh keadilan berkat kebijaksanaan dari Umar bin Abdul Aziz. Hal ini membuat banyak orang Irak yang akhirnya bermigrasi ke Madinah untuk mencari perlindungan dari gubernur yang kejam, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf, yang kemudian meminta Khalifah Al-Walid I agar menghentikan Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya, karena Khalifah Al-Walid I sangat bergantung dengan Al-Hajjaj bin Yusuf, ia menghentikan Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur. Sepeninggal Khalifah Al-Walid I, akhirnya posisi Khalifah Bani Umayyah digantikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik merupakan sepupu dari Umar bin Abdul Aziz. Mereka berdua sangatlah akrab dan selalu bersama. Dalam urusan kenegaraan, Sulaiman bin Abdul Malik selalu mengajak Umar bin Abdul Aziz. Setelah di penghujung kekuasaannya, Sulaiman bin Abdul Aziz akhirnya menunjuk Umar bin Abdul Aziz. Ia tidak menunjuk saudara dan anak kandungnya sendiri karena ia percaya kepada Umar bin Abdul Aziz. Di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, inilah dinasti Umayyah menjadi puncak kejayaannya. Ia mengganti semua pejabat yang diduga korup dan memperbaiki administrasi pemerintahan serta menggalakkan penunaian zakat mal. Diceritakan bahwa saat Umar bin Abdul Aziz berkuasa, tidak ada penduduk dinasti Umayyah yang miskin. Semuanya termasuk golongan minimal kelas menengah. Sehingga dikisahkan bahwa para pengumpul zakat pada masa itu harus mendistribusikan zakat ke Afrika Utara karena di dalam negeri sudah tidak ada lagi orang miskin selaku mustahid zakat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz benar-benar sosok yang arif dan juga bijaksana. Karakter terpuji lainnya dari Umar bin Abdul Aziz adalah ia suka mendengarkan petua dan nasihat-nasihat kebaikan dari siapapun. Persis seperti sang kakek buyutnya, yaitu Umar bin Khattab. Ia tidak membiarkan perbuatan zalim merajalela.
dia menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi siapapun yang bersalah. Ia juga menjunjung tinggi nilai toleransi terhadap kaum Yahudi, Nasrani, dan juga Zoroaster. Ia menurunkan pajak yang begitu besar dari penduduk Aelia dan Siprus. Bahkan ia mengembalikan Basilika John Sang Pembaptis yang dijadikan masjid oleh Khalifah Al-Walid kepada pemiliknya. Kesimpulan dalam penelitian Umar bin Abdul Aziz, dia berperan sebagai Khalifah Bani Umayyah melalui pikirannya yang mengacu pada pijakan keadilan, menjadikan negara adil, sejahtera, aman dari korupsi, kecurangan, kebatilan, dan kezaliman, hingga terwujudnya fungsi Baitul Mal yang menjadikan kesejahteraan, kemakmuran bagi seluruh rakyat Bani Umayyah. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bagaimana bijak dan jujurnya dan juga tegasnya Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin. Umar bin Abdul Aziz salah satu orang yang berhasil mendapatkan banyak keuntungan pada masa kedaulatan Umayyah. Masa emas Daulah Umayyah merupakan bagian dari perbuatannya, yang dimana banyak perkembangan Islam di dalamnya. Sekian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.